Saya mau tanya tentang ruqyah syar'iyah. Boleh tidak jika saya minta diruqyah karena saya sering mengalami sakit perut dan nyeri kepala. Saya pernah diajak teman lalu saya diruqyah oleh seorang ustadzah. Tapi saya pernah baca hadis, maaf lupa saya perawinya dan dengar kajian dari seorang ustadz bahwa minta diruqyah itu tidak boleh. Lalu bagaimana jika saya sudah terlanjur diruqyah, bagaimana cara bertaubatnya? Tidak ada satupun nas mengatakan tidak boleh minta diruqyah. Tidak ada. Diruqyah itu tidak mengapa. Tidak ada masalah. Hanya jika Anda sengaja meminta diruqyah, Anda kehilangan kesempatan. Demikian riwayat yang mengatakan. Kehilangan kesempatan masuk surga tanpa hisab. Itu poinnya. Karena Nabi menyampaikan bahwa ada Nabi memberi kesempatan 70.000 orang mendapatkan kesempatan masuk surga tanpa hisab. Dan ini bisa mengajak 70.000 lainnya lagi. Bisa mengajak lainnya lagi. Ada satu di antara golongan yang sulit untuk bisa mendapatkan itu adalah alladzina yastarqun, orang-orang yang minta diruqyah. Jadi kalau minta diruqyah tidak salah, nggak ada masalah, silahkan. Boleh-boleh saja. Jika memang penyakit itu mengharuskan antum meminta untuk diruqyah, tapi antum kehilangan kesempatan masuk surga tanpa hisab. Bukan kehilangan masuk surganya, bisa masuk surga, silahkan. Alhamdulillah. Dan kita berlomba-lomba supaya bisa masuk surga. Silahkan. Ya. Tayyib. Toh yang diruqyah pun, yang tidak diruqyah pun belum tentu masuk surga, tidak dihisab. Jelas ya? Siapa di antara antum yang masuk surga tanpa hisab? Boleh angkat tangan. Tuh. Antum yang nggak diruqyah pun belum jelas surganya. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah ruqyah. Ruqyah adalah benar. Ruqyah adalah ada. Pengobatan menurut Nabi adalah ruqyah. Ruqyah itu dengan mengambil berkah daripada ayat suci Al-Quran. Di antaranya surat Al-Fatihah. Itu dikisahkan sahabat Nabi SAW bersama Nabi mau masuk satu kampung, dilarang oleh kepala sukunya. Sehingga tidak masuk, hanya membuat perkemahan di sekitar perkampungan tersebut. Karena Nabi harus melakukan perjalanan lagi setelah itu. Kemudian, dalam waktu yang bersamaan kepala sukunya itu sakit. Biarpun kepala suku tidak punya rumah sakit sendiri kayak zaman sekarang, bingung cari obatnya, cari obat sana sini nggak ada. Akhirnya di antara mereka ada punya ide, mungkin rombongan yang ada di luar pagar perkampungan kita itu loh pendatang itu, maksudnya Nabi Muhammad dan sahabatnya, mungkin punya obat. Ada utusan dari mereka datang, rupanya tidak datang ke Nabi, akan tapi datang kepada salah satu sahabat yang pertama kali ditemui. Kepala suku sakit, apakah kalian ada yang bisa punya obat untuk mengobati? Ada yang satu kata, saya bisa. Bawa. Akhirnya sembuh. Kemudian setelah itu disembelihkan kambing, sembelihkan ini, yang semula ditolak, diundang. Akhirnya para sahabat Nabi penasaran, kenapa tadi kita ditolak, sekarang jadi diundang, kenapa? Ya tadi itu saya datang ke sana, dia minta saya obati, terus saya obati, sembuh, makanya dia menghormati kita sekarang. Bagaimana cara mengobatimu? Ya ini sahabat Nabi itu cermat, jangan sampai masuk bab yang haram. Ya saya hanya sekedar baca Fatihah saja, sembuh. Diadukan ke Nabi, ya Rasulullah, gimana nih orang kok menggunakan Fatihah untuk mengobati ini? Apa boleh ini? Jangan-jangan menggunakan Al-Quran bukan untuk yang semestinya. Dijawab oleh Nabi, innaha la ruqyah, itulah ruqyah. Tidak akan dihisab pada hari kiamat. Siapa dia? La yastarqun, tidak minta ruqyah. Apa maknanya? 3. Yang pertama, tidak minta ruqyah syirkiyah. Karena ruqyah itu ada namanya ruqyah syirkiyah. Karena minta kepada jin, minta kepada setan pakai mantra-mantra. Jadi yang tidak hisab itu tidak minta pada ruqyah syirkiyah. Yang kedua, dia tidak minta ruqyah, maknanya dia tetap minta ruqyah, tapi dia tidak meyakini bahwa ruqyah itu yang menyembuhkan dia. Bukan baca-bacaannya yang menyembuhkan. Dia tetap minta ruqyah, tapi keyakinannya dalam kuat. Yang ketiga, dia tetap minta ruqyah, tapi dia meyakini yang menyembuhkan dia bukan orangnya. Alhamdulillah sejak diruqyah Ustaz Fulan, karena Ustaz itulah saya sembuh, bukan. Jadi tetap keyakinannya. Adapun orang minta ruqyah, Nabi mengajar, menyuruh sahabat belajar ruqyah, Nabi membolehkan ruqyah, maka meminta ruqyah tidak masalah menurut para ulama.
Jika Anda berobat ke tempat semacam Pak Haji yang orang sebut, lalu Anda dikasih obatnya, air minum, yang doakan, apakah itu masuk syirik atau bagaimana Ustadz? Mohon pencerahannya Ustadz. Tergantung. Jika Anda minta doa, tabarruk dengan doa itu wasilah supaya mohon berdoa, didoakan kepada Allah. Anda bisa berdoa sendiri, minta, ya, dan bisa saling mendoakan. Nabi kadang saling mendoakan dengan sahabat, doakan. Bahkan Nabi minta dibacakan oleh Abdullah bin Mas'ud Al-Quran. Abdullah bin Mas'ud datang sini, coba bacakan surat ini. Kata Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, Anda kan yang Nabi, tapi saya ingin mendengar bacaanmu. Sesama sahabat saling mendoakan, biasa saling ketemu, doakan, itu biasa. Dan boleh, adabnya boleh. Anda ketemu ulama minta doa. Dulu kami begitu, bertemu ulama minta doa, Syekh doakan kami. Sekarang agak beda, orang ketemu Ustadz minta foto. Ketemu ulama minta selfie deh. Lengkapilah dengan doa yang ditempatkan di hati, itu doanya. Ya, doanya minta doa kebaikan. Nah, boleh Anda silahkan kalau datang. Itu dalilnya diantaranya Quran surah ke-5 tadi ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang-orang beriman, tingkatkan takwamu kepada Allah, cari wasilah untuk mendekat kepada Allah. Apa diantaranya? Kisah yang paling tepat untuk menjawab ini adalah tentang Al-Fatihah itu. Jadi ada seorang yang sakit tadi, ya, kepala suku di Arab, sakit kemudian zaman itu, lalu dia minta kepada para sahabat, ngutus ajudannya, ya, untuk bertanya ada nggak yang bisa menyembuhkan. Kata sahabat, Allah yang sembuhkan. Datang didoakan dengan baca Al-Fatihah. Itu kan paling gampang. Ketika didoakan itu dengan baca Al-Fatihah, sembuh. Saat sembuh itu dikasihlah kemudian kambing beberapa ekor. Takut, dibawalah kepada Nabi. Ini indah sekali. Dilaporkan kepada Nabi karena takut kambing itu gratifikasi. Tuh, ini bagus sekali. Jadi takut, nih saya takut salah nih, dibawa ke Nabi. Nabi, tadi ada orang sakit, terus minta bantuan. Saya ingat ajaran Anda, baca Al-Fatihah, saya bacakan. Habis itu dikasih kambing begini. Nabi langsung senyum, ketawa, tabassama dhahikan. Gitu kan? Kurang lebih. Kata Nabi, tahu dari mana engkau Al-Fatihah bisa punya manfaat seperti itu? Maka kata Nabi, bagikan kambingnya, coba berikan aku bagiannya. Maksud Nabi, yuk kita nikmati sama-sama itu. Silahkan kita nikmati, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini artinya dalil yang membolehkan kita datang minta doa misalnya. Ya, ke orang saleh, ulama. Tapi syaratnya kita pun berdoa dulu, minta sama Allah. Minta. Lalu Allah lebih senang kita minta kepada Allah dengan bahasa hati kita. Setelah itu kita berwasilah minta pada orang saleh yang baik, minta kebaikan. Lalu dia doakan kepada kita semua. Jelas sampai sini? Baik. Kalau ada yang khusus semacam tertentu, ada pengaruh jin atau apa, biasanya dia diangkat tuh. Mengangkat sesuatu yang bukan dari tempatnya. Ini bukan dari tempatnya, saya angkat. Ini spidol, tempatnya bukan dalam gelas. Lalu saya angkat. Jin tempatnya bukan di tubuh kita angkat. Bahasa Arabnya raka, ya, raka yarka atau raka yaraki tarqiyatan wa ruqyatan, maka disebut ruqyah namanya. Apa betul jin pernah takut dengan sendal Imam Ahmad? Betul. Dalam kitab apa? Laqtul Marjan. Nama kitabnya Laqtul Marjan. Nama penulisnya Al-Hafiz, ahli hadis, Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Raja di Irak, Baghdad, adiknya kerasukan jin. Maka dipanggillah pegawai kerajaan, cari Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali. Dicari Imam Ahmad bin Hanbal, dipanggil dia. Imam Ahmad bin Hanbal harap ke istana, adik sultan, keluarga sultan sakit. Imam Ahmad bin Hanbal tak mau ke istana. Ulama dulu takut dekat dengan kekuasaan. Dia tak mau, diambilnya terompah. Bawa terompah kayu tempat berwudu. Di tempat berwudu itu kalau di Mesir ada terompah kayu, namanya kok, supaya kaki tidak menginjak karena takut terpercik najis, muncul was-was. Nah, itulah dikasih Imam Ahmad. Nih kasih ke adik raja aja. Diletakkan terompah Imam Ahmad, sehat dia. Sehat. Tak pakai baca ayat-ayat, sehat. Meninggal Imam Ahmad bin Hanbal, kumat lagi. Ketika kumat, mereka ambil lagi terompah dekat. Kota wajibnya ngakak. Aku bukan takut sama sendalnya, aku takut sama yang punya sendal.